Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana, di mana di channel ini banyak ngomongin diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi. Terutama di segmen ini ya, segmen curhat, di mana teman-teman boleh banget untuk curhat dan sharing ceritanya, kisahnya, untuk kemudian saya bahas, saya coba ambil pelajarannya melalui ilmu psikologi ya, mekanisme psikologinya seperti apa yang terjadi, dan lain-lain. Sudah episode ke-27, jadi teman-teman bisa simak nih curhat nomor 1, 2, 3, sampai 26 kemarin nih, ngomongin orientasi seksual kemarin. Tapi kali ini kita akan bahas sesuatu yang lain. Ada sahabat kita yang udah curhat ya. Jadi kalau teman-teman mau curhat juga boleh, cukup direct message, nanti di direct message-nya di Instagram ya. Nanti di bawah cek aja ke Instagram saya @zainpermana ya. Kita coba mulai bahas sahabat kita yang mau curhat ini ya. Assalamualaikum Pak, pengen pencerahan dong Pak. Saat ini saya baru aja masuk ke perusahaan BUMN. Sebetulnya ini adalah ajang coba-coba saya waktu ikutan tes. Alhamdulillahnya keterima. Tapi saya nggak tahu kenapa rasanya nggak seneng aja. Wah, masuk BUMN nggak seneng ya? Pertama, saya diminta untuk cepat langsung ke Jakarta kerja. Dan dikasih waktu untuk pindah cuma 2 hari untuk prepare pindah dan lain-lain. Kedua, saya ngerasa kerjaannya nggak sesuai sama saya. Beda gitu, bukan bidang saya katanya. Awalnya saya ikut tes karena nyoba aja. Kebetulan di kantor sebelumnya udah habis kontrak. Tapi day by day-nya berat banget. Saya ngerasa nggak sesuai pekerjaannya. Jadi saya kesulitan banget. Belum lagi nggak ada tempat untuk sharing tanya. Jadi benar-benar struggle sendirian di kantor. Dan sepulang ngantor, ke kosan itu mesti struggle lagi karena suasana baru. Terus saya juga selalu mimpi buruk dari awal kesini sampai sleep paralysis ya. Kira-kira apa ya Pak yang harus saya lakukan sekarang? Saya juga sebenarnya baru tahu ketika sudah mulai kerja tentang benefit di sini yang saya rasa kurang worth it ya. Malah saya kena tipes juga. Langsung sekarang. Oke, buat teman-teman yang juga ngerasain adjustment kerja di tempat yang ternyata aku kurang cocok, awalnya coba-coba, kayaknya perlu simak lebih lanjut video ini. Yuk kita mulai bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, problem yang sahabat kita kemudian sedang alami adalah problem terkait adjustment ya, problem terkait penyesuaian diri. Setiap kali menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, setiap orang tuh pasti ada strugglingnya, ada perjuangannya. Nah, yang membuat merana dan sengsara sahabat kita ini adalah proses atau fase yang memang sangat cepat ya, satu itu. Dan yang kedua memang belum sempat kemudian mendapatkan jejaring relasi dan support system yang kemudian membuat nyaman. Jadi gini ya teman-teman, ternyata kalau di Indonesia itu rupanya suka ada error dalam menilai kerjaan. Maksudnya error gimana? Jadi kayak termasuk bisa jadi ya. Bisa jadi sahabat kita yang curhat kayak gitu. Errornya tuh kayak gini. Jadi setiap kali kita tidak memiliki relasi atau jejaring sosial yang membuat kita nyaman di tempat pekerjaan, kita jadi nggak suka sama kerjaannya. Padahal bisa jadi bukan karena kerjaannya nggak cocok, bukan karena kerjaannya bukan kita banget, bukan karena kayaknya nggak ada benefitnya dan aku nggak akan sukses di kerjaan ini. Ternyata bukan. Alasannya tuh karena kita belum sempat serius atau belum dapat relasi yang membuat kita betah dan nyaman. Nah, barangkali sahabat kita yang curhat ini, apa yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk resign? Kan mungkin kayaknya udah nggak kuat kerjanya, aku nggak tahan gitu ya, dan kayaknya ini nggak worth it banget untuk ada di sini gitu ya. Nah, sebelum ke situ, yang perlu teman atau sahabat yang curhat ini lakukan adalah gini. Mulai bangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita tuh bukan di tempat kerja ya, bukan di tempat kerja aja, tapi dimulai dari orang tua. Sharing sama orang tua, ceritakan apa yang terjadi di tempat kerja. Ceritakan prosesnya dan minta doa restu sama orang tua. Tanya, kira-kira orang tua ikhlas dan ridho nggak? Kalau orang tua bilang nggak apa-apa sih, kuat, yuk atau tolong jadi support system. Ya, jadi kalau orang tua udah mengiyakan, udah oke, maka sebetulnya
jadi modal awal relasinya nanti baik di tempat kerja. Ini mudah-mudahan kebayang ya. Jadi selama banyak kajian tentang psikologi industri dan organisasi, psikologi personalia, jadi orang tuh suka error menilainya. Jadi dia tuh bilang aku nggak suka kerjaannya, padahal dia nggak dapat relasi di tempat kerjanya, padahal kerjaannya cocok buat dia. Nah, orang tuh error dan cepet-cepet pengen resign. Apalagi generasi milenial ya dan generasi Z yang baru-baru itu, kalau di tempat kerja baru itu gampang banget ngerasa nggak kerasan, gampang banget nggak betah dan gampang banget resign. Bukan karena kerjaannya nggak cocok, tapi karena belum dapat relasi gitu aja. Nah, makanya apa yang jadi saran saya kepada sahabat saya yang curhat ini, mulai dari membangun relasi dulu, milikilah relasi jejaring sosial yang aman dan nyaman, yang kira-kira membuat kita betah untuk bekerja gitu. Jadi relasi dulu yang harusnya dibangun. Nah, kalau ternyata relasi sudah ada, support udah dimiliki, ridho dan restu orang tua udah ada, dengan lingkaran pertemanan jejaring tempat kerja udah oke, baru kita bisa menilai kerjaan dengan lebih objektif. Kalau sekarang, di mana sahabat kita ini belum dapat jejaring relasi dan jejaring sosial yang baik, yang well established, yang mapan, yang oke, aku udah cukup aman nih, aku udah bahagia dengan relasiku, yuk kita nilai kerjaanku. Kalau itu belum didapat ya kerjaannya. Kita belum bisa menilai kerjaan dengan lebih fair, kita belum bisa menilai kerjaan kita dengan lebih adil ya, dan ya itu bakalan perasaan-perasaan aja yang muncul. Jadi worth it nggak worth it kerjaannya belum bisa dinilai sebelum sahabat kita ini dapat relasi yang baik dulu. Itu menurut pendapat saya. Atau teman-teman punya tips ya, teman-teman yang apalagi yang HR, yang mungkin kerja di kantoran, seperti apa menghadapi tipe-tipe karyawan seperti sahabat kita di yang curhat ini, boleh silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih udah nyimak video ini. Jangan lupa like atau share ke teman-teman yang baru nih mulai dapat kerja, baru penyesuaian diri di tempat kerja yang baru, dan subscribe kalau teman-teman ternyata baru main-main ke channel ini. Terima kasih juga udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.